Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mereview serta demonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan khususnya untuk memperkaya proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pada video tutorial kali ini saya masih akan melanjutkan penjelasan saya dan demonstrasi saya terkait sebuah aplikasi berbasis web yaitu Mahara yang dapat digunakan untuk membuat portfolio secara online. Nah, jika pada video sebelumnya saya sudah mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan registrasi atau membuat akun, maka pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan langkah sederhana untuk menyiapkan atau membuat sebuah portfolio. Nah, mungkin kita langsung saja ke layar tutorialnya. Nah, mungkin sedikit penjelasan juga bahwa portfolio itu adalah secara definisinya adalah kumpulan atau koleksi dari berbagai bentuk-bentuk hasil pembelajaran ya, atau artifak-artifak yang digunakan untuk menunjukkan kompetensi seseorang atau ketercapaian kompetensi seseorang dalam suatu bidang. Nah, portfolio ini dapat digunakan untuk menunjukkan hasil pembelajaran, bahkan juga dapat digunakan untuk menunjukkan kompetensi pada bidang tertentu yang nanti terkait dengan pekerjaan. Nah, pada video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat sebuah portfolio, khususnya yang terkait dengan suatu pelajaran atau suatu mata kuliah. Nah, misalnya begini, saya akan mencontohkan dulu ilustrasinya. Ada sebuah mata kuliah namanya pengembangan literasi digital kependidikan. Nah, dalam pengembangan literasi digital ini ada seperangkat kompetensi baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang harus dicapai oleh siswa dan dibuktikan dengan berbagai hasil pembelajaran. Nah, pada pembelajaran ini ada sekitar 14 unit, sehingga nanti kita akan menyebutkan bahwa kita memiliki satu portofolio pembelajaran yaitu mata kuliah pengembangan literasi digital, dan kemudian dalam literasi digital ini akan ada beberapa unit pembelajaran, ada 14 unit pembelajaran. Nah, ini bisa kita wujudkan dalam sebuah portofolio. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya akan tunjukkan langkah per langkah. Untuk mengembangkan portfolio kita bisa menggunakan tombol di dashboard, menggunakan create di sini, atau kita juga bisa menggunakan menu di bagian atas kanan ya. Nah, kalau kita klik menu drawernya akan ada beberapa sub menu, salah satunya adalah create. Kalau kita rentangkan create ini, kita bisa melihat ada namanya pages, collection, lain-lain segala macam. Nah, saya akan jelaskan dulu satu persatu ya. Kita akan mulai dengan pages and collection ya. Kalau kita klik sini kita bisa masuk ke menu yang namanya pages and collection. Secara sederhana, collections itu adalah kumpulan besar, ya, suatu kelompok dari beberapa pages. Sehingga untuk satu mata kuliah, kita akan menggunakan collection untuk membuat nama mata kuliah, dan pages itu untuk isinya. Jadi kalau tadi saya katakan mata kuliah pengembangan literasi digital kependidikan itu terdiri atas 14 unit, maka akan ada satu collection mata kuliah dan 14 pages untuk masing-masing unit. Nah, sebenarnya kita bisa memulai dari mana saja, tetapi saya menyarankan supaya lebih mudah nantinya kita mulai dari pages terlebih dahulu. Jadi caranya kita klik add ya, kemudian kita pilih page di sini. Oke. Nanti akan muncul menu seperti ini di mana kita kurang lebih hanya perlu dua ya. Satu itu adalah title, misalnya saya akan beri title unit 1 misalnya Introduction to Digital Literacy ya. Nah, kemudian yang kedua kalau kita perlu yaitu page description ya. Tetapi ini bisa kita kesampingkan saja kalau mau ya, karena kita nanti bisa membuat satu sub bagian sendiri tentang isi dari materi ini ya. Sementara untuk gampangnya kita akan skip saja. Anda bisa explore nanti bagian advance-nya ya. Dan walaupun sebagian juga tidak terlalu penting atau tidak wajib diisi. Contoh misalnya
kalau mau mempercantik kita bisa menggunakan namanya cover image ya. Kita bisa masukkan satu image sebagai cover dari page ini ya. Nah, misalnya saya kasih apa ya? Oke, saya ambil satu foto aja di sini. Ya, semoga bisa ini karena ukurannya juga harus oke. Kita akan cari yang sedikit lebih kecil. Oke, mungkin misalnya ini satu contoh ya. Ya, nah kita sudah bisa menambahkan cover di sini. Kalau sudah, kita tinggal klik save. Ya, sisanya hanya poin-poin tidak terlalu penting sih sebenarnya ya. Kita bisa lewati. Nah, kalau sudah selesai kita balik lagi ke menu pages and collection. Ini sudah tersiap siap yaitu satu unit ya. Nah, kita bisa melakukan ini berulang-ulang. Saya akan melakukan sekitar 2 kali lagi untuk 2 unit pembelajaran yang lain ya. Nah, sementara isinya kita abaikan dulu, ya, kita cukup buat slotnya atau kotaknya saja dulu. Nah, oke, kita masuk ke page yang kedua, misalnya kita sebut unit 2, misalnya topiknya adalah word processor, ya, karena minggu kedua kita bicara tentang menggunakan word processor. Oke, kita akan tambahkan lagi, satu lagi. Oke, page lagi. Kemudian kita buat unit 3 presentation software ya. Oke. Dan klik save. Maka sekarang kita sudah punya 3 item atau 3 unit yang nanti akan menjadi satu bagian portfolio. Nah, sekarang giliran kita membuat portfolionya itu sendiri. Oke, kita klik add. Nah, sekarang kita tukar pilihannya adalah collections ya. Collection ini nanti akan mengumpulkan halaman tadi ya. Misalnya collection ini akan kita kaitkan dengan nama mata kuliah. Jadi kita akan punya satu pengembangan ya, literasi digital pendidikan ya. Saya singkat saja PLDK portfolio ya, karena nanti tampilannya akan kurang bagus kalau terlalu panjang ya. Pengembangan di sini kita kasih aja deskripsinya, pengembangan literasi digital kependidikan ya. Nah, ini bisa kita tambah dengan beberapa hal. Tadi contohnya misalnya cover image. Nanti ada satu yang cukup baik kita gunakan yaitu Smart Evidence Framework. Saya tidak akan bahas ini sekarang, tetapi nanti bisa kita gunakan belakangan ya, kita bisa tambahkan. Nah, sementara kita biarkan saja dulu. Kemudian kita klik next. Nah, bagian sini kita akan diminta untuk mengelompokkan ya pages yang sudah kita buat tadi ke dalam satu kelompok. Itu sebabnya tadi saya lebih suka memilih dari membuat pages sebelum membuat collection ya. Jadi kita tinggal klik seperti ini dan kita add ya. Kita klik add tombol paling bawah, kemudian dia nanti akan pindah ke bagian pages ya. Nah, sehingga dengan begini kita akan bisa atau sudah memiliki halaman, memiliki collection, memiliki satu portfolio dengan unit-unit pembelajaran ya. Dari sini kita bisa atur ulang urutannya. Oke, artinya idealnya kalau unit pembelajaran 14 berarti kita harusnya memiliki minimal 14 unit ya. Nah, sementara biarkan saja dulu. Kita klik next. Nah, langkah berikutnya adalah untuk menambahkan akses. Karena begini, setelah portfolio itu dikembangkan, kita boleh ya atau boleh ya men-share atau membagi halaman ini kepada siapa saja atau tidak sama sekali gitu. Jadi artinya kita boleh menyimpannya untuk sendiri, tapi tentu saja karena ini tujuannya untuk menampilkan ya harusnya seyogianya kita tampilkan kepada seseorang ya. Nah, sekarang caranya adalah kita klik share with. Nah, ini sini banyak ya. Kita bisa buatnya menjadi general itu public ya. Siapa saja yang masuk, siapa saja yang lihat web ini bisa mengakses apa namanya itu portfolio saya. Tapi kalau tidak ya kita tidak juga gitu ya. Kemudian register people ya, yang sudah terregistrasi atau friends ya. Nah, bahkan kita bisa hanya fokus kepada prodi kita sendiri. Jadi misalnya di sini saya punya institution, berarti ini hanya boleh dibuka oleh orang yang sudah terregistrasi ke dalam prodi kita atau dalam institusi kita. Nah, saya pikir ini yang paling baik mungkin ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya. Nah, di sini kita sudah punya judulnya ini PLDK Portfolio ya, dan di sini adalah unitnya. Jadi
kita bisa melihat menunya di sini, halaman 1, 2, dan 3. Nah, tapi tentu saja ini masih berbentuk kosong ya, halaman kosong. Nah, ini tujuannya kita berikutnya adalah untuk mengisi di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan kembali masuk ke pages kita tadi. Ya. Oke, kita akan lihat file satu persatu dan kita akan coba untuk edit ya. Nah, sekarang misalnya saya ingin menambahkan sesuatu di unit 1 yaitu Introduction to Digital Literacy. Caranya juga sangat gampang, kita tinggal gunakan tombol pensil di sebelah kanan ini untuk edit ya. Kita klik edit. Oke. Nah, jadi nanti dalam satu page itu kita bisa mengumpulkan beberapa item ya. Item ini bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk file, bisa berbentuk jurnal dan lain-lain ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tinggal tambah klik ini. Nanti kita meletakkan posisinya ya, default saja, tidak perlu dirubah. Kita posisinya bottom, artinya dia akan berturutan ke bawah ya. Nah, setiap kita membuat satu item ini, kita akan membuat namanya placeholder, dan placeholder ini dapat kita isi dengan content type seperti ini. Kalau kita buka lagi show more, itu banyak sekali, tapi beberapa diantaranya menurut saya yang penting, misalnya kita bisa menggunakan teks, bisa menambahkan image ya, ada foto gitu ya, bisa menambahkan file ya, misalnya karena portfolio itu adalah pembuktian, jadi misalnya kita menunjukkan bahwa saya sudah bisa menggunakan word processor, maka kita bisa menambahkan satu file bukti bahwa memang saya sudah mengerjakan atau berhasil membuat file ini contohnya gitu ya. Bisa juga berbentuk PDF ya, bisa bahkan kita bisa menambahkan embedded media misalnya video dan lain-lain. Nah, khusus untuk video saya memang menyarankan karena keterbatasan kapasitas ya, memang disarankan bahwa Anda tidak mengupload video di sini, tetapi hanya menggunakan linknya saja. Jadi videonya bisa dikumpulkan di dalam misalnya di YouTube ya, atau di Google Drive. Lalu kemudian yang kita share itu di sini hanya linknya saja. Ya, kita juga bisa menggunakan jurnal ya, atau subnya adalah journal entry, ya, annotation dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak sekali. Ya, nah ini tergantung dari apa tujuan dari portfolio yang kita maksud. Oke, nah untuk sementara saya akan masukkan dulu yang berbentuk teks. Ya. Kenapa bentuk teks? Karena biasanya ya disarankan sekali bahwa di awal portfolio itu kita buat semacam overview atau general introduction, atau mungkin kita sebut saja namanya summary. Ya, nah, kita kasih nama summary. Kemudian ini teksnya bisa kita isi di sini. Misalnya in this unit ya, we learn ya, karena saya cerita tentang pengalaman, mungkin saya bisa deskripsikan pengalaman belajar apa yang saya dapatkan dalam unit ini ya. Some introductory ya, introductory concept ya. Oke, ini salah sedikit. In digital literacy. Nah, dan seterusnya. Jadi kita bisa menambahkan teks di sini ya. Oke, kalau sudah yang lain bisa diabaikan, kita bisa klik save, maka kita sudah punya satu unit yaitu namanya unit summary ya. Nah, saya bisa menggunakan link ini, menggunakan icon ini untuk menarik ke sini, dan saya bisa menyarankan memang di-fullkan saja, karena kalau tidak nanti satu page itu bisa di atas dua kolom ya. Saya lebih suka satu kolom saja, jadi saya akan klik. Oke, nah bagaimana yang lainnya? Saya bisa tambahkan lagi, klik add, kemudian misalnya saya ingin menambahkan file ya, satu file, misalnya karena sudah berbentuk PDF, saya masukkan aja PDF. Nah, saya contoh saja ini, mungkin kita punya tidak file yang bisa kita pakai ya. Nah, ini kita kasih nama misalnya artifact. Ya. Nah, filenya bisa kita upload di sini. Ya. Oke, mana ya? Oke, misalnya, oke, saya lihat. Nah, misalnya saya punya satu file di sini. Oh ya, terlalu besar ya. Ini mungkin.
Oke, saya ambil satu aja, ini contoh saja ya, bukan file yang sesuai sebenarnya. Ya, kita tinggal klik, kemudian dia akan upload ya. Dan nanti bahkan kita bisa menggunakan folder ya untuk mengumpulkan file ke dalam satu kelompok portofolio. Jadi memang satu portofolio saya sarankan punya satu folder sendiri, sehingga materi atau artifact yang kita sudah hasilkan itu bisa kita kumpulkan di satu tempat. Oke. Oke, sudah siap, tinggal save. Ya. Maka nanti filenya akan bisa tertampil di sini. Ya. Ya. Nah, ini filenya ini langsung terbuka karena dia berbentuk PDF ya. Oke. Dan seterusnya kita bisa menambahkan yang lain-lain. Ya. Ya. Misalnya kita ingin menambahkan image, ya. My photo misalnya ya. Nah, kita bisa menggunakan, karena bisa saja misalnya salah satu kompetensi yang kita inginkan itu adalah yang terkait dengan presentasi gitu ya. Kita ingin, saya mampu mempresentasikan, ini contoh saya presentasi gitu ya. Nah, image sama seperti tadi, kita bisa pasang image yang kita buat ya. Misalnya, oke, saya coba di sini. Oh, ini terlalu besar. Kita pilih ya. Memang ukurannya sudah di setting ya, jadi supaya tidak terlalu membebani server nantinya. Oke. Nah, seterusnya. Jadi paling tidak kalau menurut saya bagian penting dari sebuah portfolio itu adalah produk ya, hasil. Nah, jadi kita bisa pasang produk hasil kita di sini, saya kecilin ya. Ya, contoh saja kan. Nah, kemudian biasanya bagian ketiga yang saya akan tambahkan itu biasanya adalah namanya reflection paper ya. Jadi hasil refleksi kita terhadap pembelajaran, artinya kita mungkin mengaitkan apa yang kita lakukan, jadi berbentuk essay. Nah, saya menyarankan kita akan loncat sedikit ke sini. Saya akan masuk ke create ya. Yang pertama di sini ada yang nomor 3 ada namanya journals. Kita bisa menggunakan journals ya. Nah, saya belum punya entry di sini, tetapi seperti file tadi saya juga menyarankan kita punya satu jurnal untuk satu mata kuliah ya. Jadi misalnya jurnal saya namanya pengembangan literasi digital kependidikan ya. Nah, ini satu jurnal, dia bisa terdiri atas beberapa entry, jadi bisa saja tiap hari kita punya entry, atau tiap minggu kita punya entry. Misalnya saya ingin buat entry unit 1 ya. Nah, ini khusus untuk yang unit 1 tadi. Oke, kalau masih mau ditambah attachment juga boleh, dan seterusnya gitu ya. Nah, oke. Oh, this field is required. Yang mana yang ketinggalan tadi? Oh ya, entry-nya sendiri. This is misalnya reflection for unit 1. Oke, kita isi ya. Jadi judul kemudian isinya. Nah, dan seterusnya. Misalnya saya punya entry baru lagi, misalnya entry untuk unit 2. Unit 2 reflection for unit 2. Oke. Kita save entry. Nah, sehingga nanti satu mata pelajaran atau mata kuliah kita bisa punya beberapa entry jurnal ya. Nah, saya akan balik lagi ke page tadi ya. Oke, ini page-nya. Saya masuk ke introduction. Nanti saya tinggal menambahkan apa jurnalnya di sini ya, dengan cara klik add, kemudian kita pilih. Kalau kita pengen satu jurnal lengkap ya, misalnya mana tahu satu unit kita punya beberapa kali refleksi ya, berapa tulisan, itu silakan. Tapi mungkin di sini contohnya kita cuman ini aja ya, journal entry. Jadi kita klik journal entry, kita pilih nama jurnalnya, unitnya, kemudian masuk sini, sehingga kita sudah punya satu journal entry. Nanti kita kasih ganti nama ya, kita ganti nama, namanya reflection. Oke. Nah, jadi menurut saya sebenarnya
sebuah jurnal itu mengandung paling tidak 3 komponen ini, yaitu pertama ada semacam ringkasan, pendahuluan ya apa yang kita isi, kemudian artifaknya, buktinya, kemudian yang terakhir itu reflection. Mungkin yang lain-lain bisa juga ditambahkan, misalnya contohnya assessment dari teman, assessment dari dosen, nilai segala macam gitu, itu bisa kita masukkan. Yang jelas konsepnya dalam membuat sebuah entry jurnal itu adalah entry portfolio itu adalah kita mencoba dengan bukti yang ada membuktikan kemampuan atau kompetensi yang telah kita capai. Ya, jadi kalau dikatakan, oh saya sudah bisa membuat essay dengan baik dengan menggunakan Microsoft Word, nah maka buktinya adalah file Word. Oh saya sudah bisa membuat file presentasi yang menarik, oh berarti kita harus menyiapkan satu file presentasi, ya. Disampingin nanti dengan namanya reflection tadi. Jadi reflection itu bisa aja berisi misalnya apakah saya sudah benar-benar mencapai, di mana yang saya kurang, apa hal baik yang saya pelajari dan lain-lain. Itu biasanya adalah bagian dari refleksi, ya. Nah, sisanya nanti bisa kita gunakan yang lain sesuai dengan kebutuhan. Karena memang setiap journal entry, setiap portfolio entry itu masing-masing punya karakteristik sendiri, ya. Ada yang didampingi dengan video, ada yang dengan file, ada yang dengan foto, ya, dan lain-lain. Saya pikir video saya sudah cukup panjang di sini. Kita sudah jelaskan langkah dasarnya dan nanti masih akan kita buat lagi video-video lain untuk menambah fungsi-fungsi atau kapabilitas dari Mahara sebagai platform online portfolio. Dan saya harap ini dapat berguna bagi Anda yang sedang mengembangkan portfolio pembelajaran, khususnya yang secara digital atau secara online. Demikian dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akan kembali lagi dengan video-video lain dengan topik-topik yang juga tidak kalah menariknya. Dari saya itu saja. Terima kasih. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.